Oke, mari kita bahas sesuatu yang kita lihat hampir setiap hari. Bilangan bulat. Yap, kita lihat di termometer, di laporan rekening bank, bahkan di papan skor olahraga. Tapi, percaya nggak, konsep yang kelihatannya simple ini dulu pernah dianggap absurd dan butuh waktu hampir 2000 tahun loh buat diterima. Yuk kita bongkar ceritanya. Coba deh, lihat pertanyaan simple ini. 4 dikurangi 7. Gampang kan? Tapi coba bayangin kita kembali ke masa di mana para pemikir paling hebat di dunia ngelihat soal ini dan bilang, nggak mungkin, mustahil. Selama ribuan tahun, pertanyaan kayak gini dianggap nggak masuk akal. Jadi apa sih yang bikin semuanya berubah? Nah, jawabannya itu karena sistem bilangan kita waktu itu ibaratnya belum lengkap. Bilangan yang ada cuma bisa buat ngitung maju, nggak ada cara buat mundur, buat masuk ke wilayah negatif. Maka, para matematikawan menciptakan sebuah alat baru yang powerful, bilangan bulat. Himpunan ini, yang dikasih simbol Z dari kata Jerman Zahlen, yang artinya ya bilangan, akhirnya melengkapi peta matematika kita, mencakup semua bilangan positif, negatif, dan tentu saja nol. Tapi, jangan dikira ini gampang ya. Menerima konsep bilangan negatif ini itu sebuah perjuangan pertempuran intelektual yang berlangsung selama berabad-abad. Ide yang sekarang kita ajarkan ke anak-anak sebagai hal dasar, dulu itu ditolak mentah-mentah, bahkan oleh orang-orang paling jenius sekalipun. Perjalanannya itu, wow, panjang banget. Dimulai di Tiongkok kuno sekitar 200 sebelum Masehi. Mereka udah kenal loh konsep positif dan negatif, tapi loncat ratusan tahun kemudian ke Yunani, idenya malah dianggap absurd. Bayangin ya, butuh sampai tahun 1545, itu lebih dari 1700 tahun kemudian, baru akhirnya seorang matematikawan Eropa, Cardano, meresmikan aturan yang kita pakai sampai sekarang. Lama banget kan perjuangannya? Dan ini, menurut saya, poin yang penting banget. Kalau para jenius aja butuh waktu 1700 tahun buat nerima ide ini, wajar banget dong kalau kita pernah ngerasa bingung di kelas. Rasa bingung itu bukan berarti kita nggak bisa. Justru itu tandanya kita lagi mikirin ide besar yang sama, yang dulu juga bikin para pemikir hebat pusing kepala. Oke, terus gimana caranya biar konsep yang tadinya susah ini jadi gampang dimengerti? Jawabannya kita harus bisa kali melihatnya. Yuk kita coba bedah 2 cara keren buat memvisualisasikan bilangan bulat. Ini dia nih, ide kuncinya yang jadi pembuka segalanya. Bayangin setiap bilangan positif itu punya lawannya yang negatif. Kayak +1 sama -1. Kalau mereka ketemu, mereka saling menghilangkan, hap, jadi 0. Mereka menciptakan keseimbangan sempurna. Konsep ini, yang namanya inverse additive, itu fondasi dari semua hitungan bilangan bulat. Jadi 0 itu bukan kosong, tapi seimbang. Nah, buat ngebayanginnya, kita punya 2 alat bantu yang super ampuh. Pertama, ada model chip. Anggap aja chip positif itu uang kita, chip negatif itu utang. Jadi gampang banget kan ngelihat mana yang sisa. Kedua, ada model garis bilangan. Ini kayak kita lagi jalan-jalan, maju ke kanan itu positif, mundur ke kiri itu negatif. Dua-duanya bikin kita bisa ngerasain bilangan bulat, bukan cuma ngapalin rumus. Oh iya, satu lagi nih yang sering bikin bingung. Simbol minus itu ternyata punya 3 wajah loh. Pertama, sebagai penanda nilai, ya, negatif 5. Kedua, sebagai operasi hitung, 8 dikurangi 3. Dan yang ketiga, ini yang keren, sebagai logika lawan dari, kayak lawan dari negatif 5. Bisa bedain ketiganya itu penting banget. Oke, sekarang kita udah punya alat-alatnya nih. Yuk, kita pakai buat ngertiin aturan mainnya, dari tambah-tambahan sampai kali-kalian bilangan bulat. Kita langsung coba aja ya. Misalnya, 3 ditambah negatif 5. Pakai model chip, berarti kita punya 3 chip positif dan 5 chip negatif. 3 yang positif kita pasangin sama 3 yang negatif. Dan shoot, mereka jadi 0, hilang. Sisanya apa? Yup, 2 chip negatif, jadi hasilnya negatif 2. Kalau di garis bilangan, kita mulai dari 0, maju 3 langkah ke kanan, terus mundur 5 langkah ke kiri. Berhentinya di mana? Tepat di negatif 2. Klop kan? Nah, pengurangan ini kadang-kadang emang suka bikin pusing. Tapi ada trik jeniusnya, tambahkan lawannya. Intinya, daripada kita ribet sama kurang-kurangan, mending kita ubah aja soalnya jadi tambah-tambahan. Otak kita lebih senang sama penjumlahan. Jadi, dikurangi negatif 2, itu sama aja artinya dengan ditambah positif 2. Ini kayak sulap, tapi beneran, semua soal pengurangan jadi lebih gampang. Oke, sekarang kita sampai ke misteri terbesarnya. Pertanyaan yang bikin bingung anak sekolah dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa negatif dikali negatif, hasilnya jadi positif?
Jawabannya bukan, ya kata guru begitu, bukan hafalan. Jawabannya itu ada di dalam logika matematika yang jujur aja keren banget. Coba deh, jangan dihafal. Tapi kita lihat polanya bareng-bareng. Negatif 3 dikali 2 hasilnya kan minus 6. Oke, sekarang pengalinya kita turunin 1. Jadi dikali 1, hasilnya jadi minus 3. Turunin lagi, dikali 0, hasilnya jadi 0. Lihat nggak polanya? Setiap kali pengalinya turun 1, hasilnya justru naik 3. Nah, supaya pola ini tetap konsisten, biar matematikanya nggak rusak, maka langkah berikutnya, negatif 3 dikali negatif 1, ya mau nggak mau hasilnya harus positif 3. Logikanya begitu. Jadi, intinya bisa kita rangkum jadi satu aturan super simpel ini. Buat perkalian dan pembagian, aturannya sama persis. Gampang banget diingat. Kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Kalau tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Udah, gitu aja. Mungkin sekarang ada yang mikir, oke ngerti aturannya, tapi buat apa sih ini semua? Nah ternyata, aturan yang kelihatannya abstrak ini, itu yang ngatur banyak banget hal di dunia nyata, di sekitar kita loh. Coba deh pikirin, suhu udara di luar kan bisa di bawah 0, itu negatif. Saldo rekening bank kita bisa nambah, positif, bisa juga berkurang, negatif. Ketinggian gunung di atas permukaan laut, kedalaman palung di bawah permukaan laut. Jadi bilangan bulat itu bukan cuma teori di buku, tapi ini tuh bahasa yang kita pakai buat ngejelasin dunia. Yuk kita lihat contohnya langsung. Bayangin ada kapal selam, posisinya di 40 meter di bawah laut. Kita tulis min 40. Terus dia turun lagi 15 meter, berarti kita tambah dengan min 15. Abis itu dia naik 30 meter, berarti kita tambah plus 30. Jadi tinggal kita hitung, min 40 ditambah min 15 ditambah 30. Hasilnya adalah minus 25 meter. Artinya, posisi akhirnya ada di 25 meter di bawah permukaan laut. Tuh kan, kalau kita pecah-pecah gini, soal yang tadinya kelihatan ribet jadi gampang banget. Dan obrolan kita ini ninggalin satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau bilangan negatif yang sekarang kita anggap biasa aja, dulu butuh waktu hampir 2000 tahun untuk diterima karena dianggap aneh, kira-kira konsep aneh apa lagi ya yang kita pakai sekarang tapi kita nggak sadar sejarahnya? Ide apa lagi yang mungkin sekarang dianggap aneh tapi suatu saat nanti jadi hal biasa? Dunia matematika itu emang penuh kejutan, jadi jangan pernah berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti penasaran. Oke, kita mulai dari fondasi yang paling kokoh, yaitu aturan-aturan main dalam penjumlahan. Ini langkah pertama kita untuk membangun argumen yang gak terbantahkan. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Di sini ada semua sifat dasar yang jadi konstitusi buat penjumlahan dan perkalian. Kita akan kupas satu-satu, tapi coba deh perhatikan baik-baik. Ada beberapa sifat yang perannya itu jadi kunci utama. Nah, ini dia 5 aturan main penjumlahan. Sebagian besar mungkin udah akrab ya. Tertutup, komutatif, asosiatif, identitas. Semua ini cukup masuk akal. Tapi ada satu pemain kunci di sini. Yang terakhir, inverse aditif. Sifat inilah yang bakal jadi pemecah misteri kita. Apa sih inverse aditif itu? Gampangnya gini, setiap angka itu punya pasangannya atau lawannya. Dan kalau sebuah angka dijumlahkan dengan lawannya, hasilnya pasti 0. Simpel kan? Pasangannya 5, ya negatif 5. Karena kalau dijumlahin, hasilnya 0. Nah, konsep lawan ini penting banget. Ini adalah fitur spesial dari bilangan bulat. Tolong ingat baik-baik sifat ini ya, karena inilah alat pertama yang akan kita pakai nanti untuk menghubungkan semua titik. Oke, fondasi penjumlahan udah kuat. Sekarang yuk kita pindah ke perkalian. Dan kita lihat gimana kedua dunia ini, penjumlahan dan perkalian, sebenarnya saling terhubung. Sama kayak penjumlahan, perkalian juga punya aturan mainnya sendiri. Tapi coba lihat, ada satu yang sengaja saya tandai. Sifat distributif. Inilah dia jembatan penghubung yang kita cari-cari. Sifat distributif ini krusial banget. Kenapa? Karena ini satu-satunya aturan main yang secara gamblang menyatukan dunia perkalian dan dunia penjumlahan. Aturan inilah yang jadi alat kedua dan terakhir yang kita butuhkan untuk memecahkan kode ini. Nah, sekarang kita udah punya semua peralatannya. Dari dunia penjumlahan kita punya inverse aditif. Dan sebagai jembatan, kita punya sifat distributif dari perkalian. Waktunya kita bongkar misterinya. Sebelum kita masuk ke bukti matematisnya, ada satu cara keren buat ngebayangin ini. Sebenarnya, apa sih yang terjadi kalau kita mengalihkan sebuah angka dengan negatif 1? Menurut Musser dan kawan-kawan, mengalihkan sebuah bilangan dengan negatif 1 itu sama aja kayak kita menaruh cermin di titik 0 pada garis bilangan.
Coba bayangin ya, ada angka 3 di garis bilangan. Waktu dikali negatif 1, dia seolah-olah bercermin dan loncat ke sisi lain, jadi negatif 3. Terus, kalau negatif 3 kita cerminkan lagi gimana? Ya dia balik lagi jadi 3 kan? Nah, ini dia intuisi visual di balik negatif kali negatif. Sekarang, yuk kita buktikan secara formal. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Dengan dua alat sakti kita, inverse aditif dan sifat distributif, kita akan buktikan selangkah demi selangkah kenapa negatif A dikali negatif B itu harus sama dengan A dikali B. Yuk kita ikuti alurnya. Pertama, kita mulai dari fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Angka apapun dikali 0, hasilnya 0. Oke? Kedua, angka 0 tadi kita ubah bentuknya pakai sifat inverse aditif. Jadi, B ditambah negatif B. Ketiga, kita pakai jembatan kita, sifat distributif, buat membongkar kurungnya. Nah, di langkah keempat kita tahu kalau negatif A dikali B itu hasilnya negatif AB. Disinilah puncaknya. Coba lihat, kalau negatif AB ditambah sesuatu, hasilnya harus 0. Berarti, sesuatu itu pastilah lawannya dari negatif AB. Dan, apa lawan dari negatif AB? Ya, positif AB. Selesai. Terbukti kan? Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Kita udah berhasil bergeser dari yang tadinya cuma hafal sebuah aturan menjadi benar-benar paham kenapa aturan itu harus seperti itu. Jadi, aturan negatif kali negatif jadi positif itu bukan aturan aneh yang dibuat-buat. Itu adalah satu-satunya kesimpulan logis supaya seluruh sistem matematika kita tetap konsisten. Kalau hasilnya bukan positif, semua aturan main yang kita sepakati di awal tadi jadi berantakan. Kuncinya ada di kata konsistensi. Lihat deh, penjumlahan dan perkalian itu punya sifat-sifat yang rapi, bisa diandalkan, dan konsisten. Beda banget sama pengurangan dan pembagian yang aturannya lebih rewel. Itulah kenapa fondasi matematika kita dibangun di atas penjumlahan dan perkalian. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini khusus untuk Anda, para calon pendidik. Memahami mengapa di balik sebuah aturan, itu adalah sebuah kekuatan super. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda akan membawa cerita di balik pembuktian ini, cerita tentang cermin, tentang lawan, tentang jembatan, ke dalam ruang kelas Anda? Bagaimana cara Anda mengubah matematika dari sekedar hafalan rumus menjadi sebuah petualangan logika yang seru dan menakjubkan bagi murid-murid Anda nanti?